Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang proyek akhir dari perencanaan aplikasi pengajuan KK atau KTP di Desa Taming Mojo secara online. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indira Prastika alias Sufi dengan 3 digit NPM terakhir 224. Saya Chandra Ansari dengan juga digit NPM 191. Saya Zladitya Putrawiti dengan NPM terakhir 220. Nah, kita masuk di latar belakang dari pada bagian latar belakang dari permasalahan utama yang kita menjadikan studi kasus pada proses layanan administrasi kependudukan, khususnya pada pembuatan kartu keluarga dan juga kartu tanda penduduk yang masih dilakukan secara online pada tingkat desa. Nah, proses manual ini yang mengharuskan masyarakat yang harus datang ke kantor desa untuk mengisi formulir, menyerahkan dokumen, dan juga menunggu verifikasi saat kondisi tersebut juga akan menimbulkan antrian yang panjang, waktu pelayanan yang lama, dan juga kurangnya transparansi pada status pengajuan dokumen. Nah, pada layanan publik desa, administrasi wajib pemerintahan desa yang dilakukan secara online tersebut menimbulkan antrian panjang tadi yang menjadikan solusi pada aplikasi SIMA, Sistem Informasi Masyarakat Pengajuan KK atau KTP yang pastinya aplikasi tersebut menyimpan data dalam basis data yang terintegrasi dan juga pastinya proses verifikasi dilakukan pada petugas yang sistematif. Dan notifikasi tersebut akan masuk pada status pengajuan yang diberikan pada pemohon. Nah, sebagai rancangan aplikasi tersebut, sebagaimana yang sistem tersebut berbasis online yang memfasilitasi pengajuan KK atau KTP secara online, masyarakat juga dapat mengajukan permohonan, mengunggah dokumen, serta memantau status pengajuan itu secara real time. Dan sedangkan pada pihak petugas akan bisa mengelola, memverifikasi data secara terstruktur dan terintegrasi. Dan bagi admin juga pastinya lebih mudah untuk mengontrol penuh, monitoring, dan juga pengelolaan pada sistem aplikasi tersebut. Baik, di tujuan penyelesaian dokumen pilot project ini adalah menjadikan acuan dalam proses perancangan aplikasi SIMAK dan menjelaskan desain arsitektur, alur proses antarmuka dan basis data. Lalu bagi stakeholdernya digunakan oleh pengembang, dosen pembimbing, dan pihak yang terkait, dan juga memastikan sistem sesuai kebutuhan pelayanan administrasi desa atau kecamatan. Nah, dari ruang lingkup tersebut, kita fokus pada utama sistem tersebut, yang sebagaimana layanan tersebut akan memudahkan pengguna untuk mendukung proses digital pada tingkat desa atau kecamatan yang mencakup proses pengajuan yaitu dalam pembuatan akun, yaitu login pertama, pemilihan jenis layanan, KTP atau KK, pengunggahan dokumen pendukung dengan persyaratan scan KK, akta kelahiran, surat pindah atau yang lain, dan juga verifikasi dokumen oleh petugas dan notifikasi status permohonan yang bersifat diterima, ditolak, ataupun diperbaiki, dan penyelesaian pengambilan dokumen atau pemohon. Dari batasan ruang lingkup tersebut, tidak mencakup integrasi langsung pada sistem eksternal, hanya dalam Dukcapil pada pusat, yang fokus pada rancangan aplikasi pada tingkat desa atau kecamatan yang terintegrasi pada sistem tersebut. Istilah. Definisi dan istilah ini adalah
Tingkatan atau kepanjangan dari aplikasi SIMA yang merupakan sistem berbasis digital yang dirancang untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan di desa Tanah. Nah, khususnya itu dalam proses kartu keluarga dan kartu tanda penduduk secara online. Nah, SIMA ini dikembangkan sebagai bagian dari penerapan konsep Smart Pledge, yaitu pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Nah, selain itu, di sini ada pemohon atau user masyarakat yang mengisi formulir pengajuan dan dokumen pendukung, akte kelahiran, surat pindah, dan lain sebagainya. Yang kedua, dapat tugas dan juga atau kecamatan, yang dimana menentukan status pengajuan itu diterima, ditolak, atau perlu diperbaiki. Yang ketiga, ada admin yang memantau seluruh aktivitas pengajuan KK atau KTP secara real time. Nah, Lalu selanjutnya di perancangan global. Jadi sistem ini, jadi aplikasi ini adalah sistem digital untuk pengajuan KK dan KTP secara online bertujuan untuk menggantikan proses manual agar pelayanan administrasi kemudian menjadi lebih cepat dan efisien. Sistem ini melibatkan masyarakat sebagai pemohon, petugas sebagai pemeriksa, dan administrator sebagai pengelola, dengan seluruh proses dilakukan melalui aplikasi hingga pemberitahuan status permohonan. Nah, selanjutnya terdapat use case diagram pada aplikasi SIMAK. Nah, di sini terdapat tiga aktor, yaitu pengguna atau pemohon, petugas, dan juga admin. Sebagaimana mereka memiliki masing-masing terdapat yang tugas yang terdapat pada user pada sistem tersebut. Nah, user atau pemohon tersebut sebagai masyarakat yang nantinya menggunakan aplikasi untuk mengajukan permohonan KK atau KTP yang dilakukan dalam aplikasi dengan pendaftaran, login, mengunggah dokumen, melihat status pengajuan, melihat riwayat pengajuan, serta juga menerima notifikasi. Sedangkan petugas memiliki tugas sebagai perangkat desa yang melakukan verifikasi terhadap dokumen yang sedang diunggah. Terdapat pada yang diajukan pada user sebagai peran untuk menentukan apakah pengajuan itu diterima, ditolak, ataupun perlu diperbaiki. Di aktor yang ketiga, terdapat admin yang memiliki hak akses pada sistem tersebut yang pastinya mengelola pada data pengguna dan juga petugas untuk memantau jalannya sistem secara keseluruhan. Nah, pada use case diagram ini itu memberikan gambaran umum untuk sistem pada batasan yang tanggung jawabnya sebagai aktor tersebut. Selanjutnya ada IRD untuk menggambarkan pada struktur basis data pada aplikasi tersebut yang dari hubungan antar data yang saling terintegrasi yang berfungsi juga sebagai rancangan dari database yang akan tersimpan secara konsisten juga, terstruktur dan pastinya mudah dikelola untuk mendukung juga proses pengajuan dari KK atau KTP secara online tersebut. Nah, di sini ada beberapa relasi dari entitas user yang masyarakat atau pemohon menggunakan aplikasi SIMAK untuk disimpan dalam entitas yang meliputi identitas seperti pengguna, nama, NIK, alamat, email, nomor, telepon, serta akun untuk diproses juga autentikasinya. Yang di mana satu user tersebut akan bisa melakukan satu pengajuan dokumen kependudukan sehingga entitas user memiliki hubungan one to many dengan entitas pengajuan. Lalu selanjutnya ada entitas pengajuan. Entitas pengajuan tersebut memiliki tugas sebagai mencatat setiap permohonan KK atau KTP pada yang diajukan oleh user atau pengguna tersebut yang nantinya akan tersimpan pada jenis layanan, tanggal pengajuan, serta status pengajuan. Yang
setiap pengajuan terkait langsung dengan satu user tersebut. Namun, pengajuan juga memiliki beberapa dokumen pendukung. Nah, oleh karena itu, pengajuan ini memiliki hubungan one to many dengan entitas dokumen pendukung. Lalu, dengan dokumen pendukung sendiri menyimpan informasi berkas yang diunggah oleh pengguna atau user sebagai persyaratan admin dari persyaratan-persyaratan seperti scan KK, akte kelahiran, kartu keluarga, dan juga dokumen pendukung lainnya. Nah, dokumen tersebut hanya terkait dengan satu pengajuan tertentu. Nah, sehingga penghubungan antara pengajuan dan dokumen pendukung bersifat one to many. Dengan entitas tersebut membantu petugas dalam proses verifikasi kelengkapan dan juga konsistensi data tersebut. Selanjutnya ada entitas verifikasi. Nah, entitas verifikasi tersebut berfungsi untuk mencatat pemeriksaan pengajuan yang dilakukan oleh petugas desa tersebut. Nah, data tersebut akan disimpan melalui status verifikasi, yang di mana statusnya tersebut yaitu ada tiga tersebut tadi, diterima, ditolak, ataupun perlu perbaikan dalam catatan verifikasi tersebut. Nah, setiap pengajuan hanya memiliki hasil satu verifikasi, sehingga hubungan antara pengajuan verifikasi yaitu memiliki hubungan one to one yang menunjukkan bahwa hasil pengajuan tersebut diverifikasi dalam satu kali dalam siklus satu proses tersebut. Selanjutnya ada entitas petugas. Nah, entitas petugas yang dimana petugas tersebut melihatkan perangkat desa yang bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi data dokumen dan juga data pengajuan yang akan tersimpan meliputi identitas pada petugas dan informasi akun petugas. Nah, satu petugas tersebut dapat melakukan verifikasi terhadap banyak pengajuan sehingga hubungan antara petugas dan verifikasi adalah one to many. Lalu yang terakhir ada entitas notifikasi. Nah, notifikasi ini digunakan untuk menyampaikan informasi pada perkembangan pengajuan pada pemohon atau user yang dapat berupa pemberitahuan melalui pengajuan hasil yang diajukan, sedang diverifikasi, diterima, ditolak, atau dokumen siap diambil. Nah, salah satu pengajuan ini dapat menghasilkan lebih dari satu notifikasi, sehingga hubungan antara pengajuan dan juga notifikasi adalah one to many. Nah, selain itu, satu user juga dapat menerima banyak notifikasi, sehingga terdapat hubungan one to many antara user dan notifikasi. Udah. User. Lalu selanjutnya ada perancangan arsitektur. Nah, di mana rancangan ini pastinya mendukung dari proses pengajuan KK dan juga KTP secara online yang pastinya mudah diakses, aman, dan juga terpusat. Nah, sistem ini digunakan pada masyarakat, petugas, admin yang melalui perangkat digital dengan database dari pengelola utama dan seluruh pengajuan. Nah, dari proses oleh server aplikasi yang berfungsi untuk mengelola log sistem, validasi data, dan juga alur pengajuan, dan pada proses verifikasi, nah server tersebut kemudian berinteraksi dengan basis data untuk menyimpan dan mengambil data yang diperlukan, seperti data pengguna, pengajuan, dokumen pendukung, dan juga hasil verifikasi dan notifikasi tersebut. Nah, dari arsitektur ini aplikasi tersebut dirancang agar data terpusat untuk lebih aman serta mudah dikembangkan pada masa yang mendatang. Nah, arsitektur ini juga mendukung pelayanan administrasi kependudukan yang lebih efisien dan juga transparan pada konsep Smart Village ini. Selanjutnya yaitu quest diagram yang dimana di sini yang pertama yaitu quest diagram unggah dokumen. Nah, unggah dokumen itu menggambarkan alur interaksi saat pemohon itu mengajukan KK atau KTP. Nah, prosesnya itu dimulai dari pemohon atau warga ini memilih layanan berdokumen, lalu sistem menyimpan menyimpan data ke database dan meneruskan ke petugas untuk diverifikasi.
Selanjutnya yang kedua yaitu sequence diagram komunitas, di mana komunitas ini menunjukkan interaksi pengguna dalam fitur diskusi. Ya, warga itu mengirim pesan atau topik, sistem menyimpan dan menampilkan pesan sehingga antar warga itu dapat saling berbagi informasi terkait pelayanan desa tersebut. Yang ketiga ada sequence diagram status pengajuan, yang dimana menjelaskan proses pemohon dalam melihat perkembangan pemohon. Sistem mengambil data status dari database berdasarkan hasil verifikasi petugas, lalu menampilkan informasi status kepada petugas. Lalu selanjutnya di riwayat pengajuan. Di sequence diagram ini menjelaskan alur saat warga melihat riwayat pengajuan. Prosesnya yaitu warga membuka menu riwayat pengajuan, lalu sistem mengirim permintaan ke controller riwayat, lalu controller riwayat mengambil data riwayat dari database informasi, lalu data riwayat dikembalikan ke sistem, lalu sistem menampilkan daftar pengajuan yang pernah dilakukan oleh warga sebelumnya. Selanjutnya di sequence diagram chatbot AI. Di sequence diagram ini menjelaskan alur komunikasi antar pengguna dengan chatbot AI tersebut. Yang pertama dari alur prosesnya yang pertama yaitu warga membuka fitur chatbot AI, lalu kedua warga mengetik pertanyaan atau keluhan yang mau disampaikan, ketiga sistem menerima pesan melalui chatbot, lalu chatbot memproses pertanyaan pertanyaan tersebut, lalu sistem menghasilkan jawaban otomatis dan jawaban ditampilkan kembali ke pengguna. Diagram. Nah, di sini tuh menggambarkan struktur kelas dan hubungan antara data dalam simak. Nah, yang pertama, kelas utama itu meliputi user, pengguna, dari pengajuan, dokumen pendukung, verifikasi, verifikasi, petugas, dan yang terakhir admin. Nah, di sini juga terdapat relasi. Yang pertama, user ke pengajuan, yaitu one to many, yang dimana satu user itu dapat membuat banyak pengajuan kapal atau KTP. Yang kedua, pengajuan dengan dokumen pendukung. Di sini juga one to many, yang dimana satu pengajuan itu memerlukan beberapa dokumen pendukung. Yang ketiga ada pengajuan dengan verifikasi. Di sini bantuan yang dimana setiap pengajuan diverifikasi satu kali oleh petugas. Nah, selanjutnya yaitu petugas dengan verifikasi di sini one to many, yang dimana satu petugas itu dapat memverifikasi banyak pengajuan. Yang selanjutnya yaitu user dengan notifikasi. Ini juga one to many, yang dimana user itu menerima banyak notifikasi status pengajuan. Yang selanjutnya yaitu pengajuan dengan notifikasi one to many. Satu pengajuan dapat menghasilkan beberapa notifikasi. Yang terakhir yaitu admin dengan petugas. Ini berrelasi one to many, di mana admin mengelola data petugas dalam sistem. Jadi kesimpulannya hasil dari perancangan yang menunjukkan bahwa aplikasi SIMAK menjadi solusi digital untuk meningkatkan pelayanan pengajuan KK dan KTP di Desa Tampimojo dengan sistem online yang lebih cepat, transparan, dan terorganisir. Sistem ini memudahkan masyarakat dalam pengajuan dan pemantauan permohonan serta membantu petugas dan admin dalam pengelolaan dan verifikasi data secara terintegritas. Sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.